jurnal, mau jurnal umum, mau jurnal khusus, ya. Nah, dan dia kita ambil nama akunnya, ya, nama akunnya. Jadi sama mau buku besar yang dibuat dari jurnal umum maupun buku besar yang dibuat dari jurnal khusus, sama semuanya, ya, terutama yang utama. Nah, buku besar pembantu hanya ada di perusahaan dagang, di perusahaan jasa nggak ada, ya. Jadi ini dia baru ada. Dari namanya buku besar pembantu, berarti buku besar ini membantu buku besar utamanya, ya. Nggak semua buku besar utama ada buku besar pembantunya, nggak ada, nggak semua, ya. Buku besar yang ada buku besar pembantunya hanya buku besar utang, piutang, dan persediaan barang dagang, ya. Persediaan barang dagang dengan catatan barang dagangannya banyak, ya. Nah, kalau utang dan piutang pasti kita meminjam atau meminjamkan uang ke orang itu nggak ke satu orang, ya, pasti banyak dan lebih. Nah, bagaimana cara membuat buku besar utama? Ya, yang pertama kita akan pindahkan semua akun yang ada di sini. Push up dulu, push up. Hah? Push up. Push up? Berapa? 10. Gas. Gampang. Gampang masa katanya Gampang, 50 Bu. 1, 2, 3, 4, 5, Jadi Bu. 6. Terus 10. Enggak, hitungannya ibu yang itu. Tunggu, mulai. Bu, saya pengen satu lagi. Ulang. Ibu, saya ngasih laptop dulu ya. Bentar. Mulai. 1, 2, 3, Ali ngapain Ali? 4, Gak bisa dipulang. 5, Jadi usah ini. 6, Akbar, 7 belum Akbar? 8, 9, kan tapi 10. Pulang itu nggak bareng Bu, nggak bareng pulang Bu. Satu. Bukunya mana? Ali ambil bukunya di tempatnya. Yang belum ada siapa? Oh, pulang. Kepalanya udah mau. Itu siapa? Aiman Bu. Ada di belakang. Rasanya di mana? Di sini. Look, baru kemarin ces. 30. Baru kemarin ces nih. 30. 1, Kok Aiman juga? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Karena habis makan, ya. Keluarin bukunya. Fokus, serius, tidak ada HP, Varela, disimpan, tapis, dan kelas dia, HP-nya di sana. Cepat, dulu. Bagus, apa? Mana bedanya? Udah ya? Oke, tuh, ulang lagi nih. Nanti ada yang telat lagi siapa nih? Ya udah. Nanti jelasin ya, Adinda. Ya dibantu untuk jelasin. Nah, untuk pembahasan
dengan jurnal umum, cuma dia berbeda. Pertama, yang memakai adalah perusahaan dagang jurnal khusus. Ya, kenapa? Karena di perusahaan dagang itu transaksinya rutin jual dan beli barang dagang, sehingga digunakanlah jurnal khusus. Dan makanya jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi tunai, ya, yaitu apa? JKM, JKK ini untuk mencatat transaksi tunai. Dan yang untuk mencatat transaksi kredit yaitu JB dan JJ. Jadi JB dan JJ untuk transaksi kredit. JB beli kredit, JJ jual kredit. Gitu ya. Nah, untuk prinsipnya sama, bahwa jurnal itu adalah catatan dari sumber transaksi. Sumbernya transaksi, ya. Nah, untuk jurnal khusus, ya, jurnal khusus, dia akan tampil ada debit dan ada kredit. Dan di kolom debit sudah ada nama akunnya. Ini salah satu contoh adalah pengeluaran kas. Ya, di kredit di sini sudah ada akunnya. Ya. Nah, berarti kalau ada transaksi tinggal kalian pilih debitnya kolom yang mana. Ya, bunyi akunnya apa? Kalau bunyi akunnya pembelian tinggal tulis di kolom pembelian nominalnya. Ya. Kalau debitnya utang tinggal tulis di kolom utang. Ya. Jadi kalian harus tahu transaksi itu menimbulkan akun apa dan dia di debit atau di kredit akunnya. Ya. Nah, kemudian kreditnya kas. Namanya ngeluarin uang, mulai sekarang kalian sudah langsung ya, sudah langsung berasumsi ya. Kalau ngeluarin uang pasti kas kredit. Betul? Betul. Betul ya. Jadi nggak usah mikir lagi. Ngeluarin uang kas di mana ya? Oh, harta berkurang. Harta berkurang di kredit. Nggak usah gitu lagi. Udah langsung aja ya. Kenapa? Karena sekarang terbukti nih di JKK kolom kasnya selalu ada di kredit. Dan ini sudah paten. Ya, sudah paten. Jadi tidak ada perubahan bahwa utang salah nih bukan di debit tapi di kredit, tidak. Jadi sudah paten. Jadi kalau misalnya ada transaksi ngeluarin uang, ya debitnya ada transaksi utang tapi ngeluarin uang, menurut analisa kalian utangnya di kredit itu salah, karena utangnya ada di debit nih. Ya, jadi kita analisanya sudah dibantu nih, sudah ada nama akunnya. Menurut kalian di JKK yang ini ada perbedaan nggak dengan JKK sebelumnya? Sudah ada kan sebelumnya dulu. Tabelnya ini ada perbedaan nggak dengan JKK sebelum-sebelumnya? Kas sama pertukaran Ada serba-serbi. Nah, kolom serba serbi. Di mana kolom serba serbinya? Debit atau kredit? Dapat di samping utang. Di debit, ya. Nah, serba serbinya boleh di sini, boleh di tengah, boleh di, pokoknya dia di sisi debit, ya. Jadi untuk layoutnya nggak harus debit pembelian dulu baru utang. Bisa utang dulu baru pembelian. Pokoknya kalau mau menulis akun utang di debit, menulis angkanya di kolom utang. Masalah kolom utangnya yang ini, kalau dia judulnya utang dia tulis di sini. Ya, harus jeli ya. Nah, kemudian dari JKK ini akan kita posting ke buku besar. Ya, ke buku besar. Buku besar di perusahaan dagang ada 2. Ada buku besar utama yang sama seperti kemarin kalian buat dari jurnal umum. Ya, itu namanya buku besar utama. Kenapa kemarin di perusahaan jasa nggak disebut buku besar utama? Karena buku besar di perusahaan jasa cuma 1. Jadi nggak disebut, nggak dipisahin gitu. Nah, sekarang di perusahaan dagang buku besarnya ada 2 yang fungsinya berbeda. Ya, yang ini fungsinya untuk mengelompokkan akun-akun, ya, akun-akun yang sejenis. Misalnya kas-kas semua, piutang-piutangan semua. Ya, kemudian perlengkapan-perlengkapan semua datanya ada di satu buku besar tersebut. Ya, nah buku besar pembantu fungsinya membantu buku besar utama. Ya, membantu buku besar utama. Kenapa
dibantu biasanya karena dia banyak kriterianya. Ya. Nah, buku besar pembantu hanya ada untuk 3 akun saja. Untuk 3 buku besar utama saja. Yaitu yang pertama utang, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan barang dagang. Dengan catatan persediaan barang dagangnya banyak jenisnya. Kalau satu jenis nggak usah. Ya. Nah, jadi nanti buku besar pembantu ini dia akan spesifik. Kalau utang dia akan menyebutin namanya. Ya, utang PT ABC, utang Tuan A. Ya, berarti itu data tentang utang kita ke Tuan A. Kapan minjemnya, berapa besar pinjamnya, terus udah dibayar belum, udah dicicil belum, itu tertera di dalam buku besar pembantu ini. Nah, begitu juga buku besar piutang sama uang kita di orang, itu terinci, ya, terinci per orangnya. Nah, yang buku besar barang dagang, jika barang dagangnya banyak jenisnya, misalnya ada terigu, ya, nanti buku besar itu mencatat tentang terigu, belinya berapa, ya, udah terjual berapa, kemudian berapa kali terjualnya, dan sekarang saldo akhirnya berapa, stoknya berapa. Nah, itu terinci. Tapi karena dia membantu buku besar ini, buku besar pembantu ini, kita dulu, tunggu dulu, Aiman. Ayo, udah kelas 12 nah, udah mau setahun depan kuliah. Kalau tahun depan kamu kuliah kayak gini, terus semua ya, apa bisa membawa situasinya. Itu enak ya. Ibu gak marah kamu kayak gitu, tapi takutnya keterusan. Oke ya. Jadi buku besar utama ini dibantu oleh buku besar pembantu. Nah, dia membantunya memerinci datanya. Tapi totalnya dari yang rincian ini nanti totalnya harus sama dengan buku besar utama. Ya, contohnya di buku besar utama ada utang. Utangnya siapa aja? PT Gurame, PD Baronang tuh. Ya, utang di debit ini berarti dibayar apa timbul? Dibayar ya, berarti dia timbulnya di JB. Jadi JB nih. Nanti ada buku besar judulnya PT Gurame, ya, PD Baronang, PT Gabus, PD Nila, ini ada di semuanya. Nah, ini nongol baru nih. Nah, di sini ada pembayaran cuma Gurame dan Baronang. Nah, yang Gurame ke Gurame, jadi dia udah dibayar 1 juta, berarti udah lunas, ya. Kan di sini dia Gurame 1 juta, di sini Gurame dibayar 1 juta, berarti udah lunas ya. Nah, ini Baronang 4.300.000. Di sini dibayarnya 3 juta, berapa saldonya? 1.300.000. Nah, nanti semua utang ini ya punya buku besarnya. Ya, itu buku besar pembantu. Sama PT juga sama Pokoknya namanya beda. Kalau jurnal sama, tapi nanti kan ada penjelasan keterangannya nih. Di atas ini kan ada namanya. Nih, ya. Nah, ini sama-sama utang. Ini nanti dua-duanya pindah ke buku besar utang, buku besar utama utang. Tapi kita punya buku besar pembantu yang judulnya utang PT Gurame, utang PD Baronang, ya, utang PT Gabus. Ada Aiman bu, casan laptopnya Aiman. Laptopnya Aiman. Gue segede itu jadian bu dia. Dasar gue itu. Ya casannya ada satu lagi di tas. Ada 2. Ya, boleh. Yang PD Baronang sama yang di JKK sama JB kok beda? JKK sama JB. Ya, coba dengerin. Utang itu timbulnya di debit apa di kredit? Kredit ini kredit, berarti ini baru timbul. Terjadi pembelian secara kredit sehingga timbullah utang.
Berarti utangnya nambah. Nah, dia di kredit nambah. Ya, jadi nambah. Jadi kita timbul utang nih. Utang kita bertambah 11.300.000. Yang satu ke PT Gabus, yang satu lagi ke ini. Ada rinciannya. Ya. Nah, yang di sini utangnya di debit. Berarti diapain utangnya? Kurang. Dibayarkan ya, dikurang jadinya. Siapa yang bayar? Hanya PT Duramek dan PD Barona. Kalau ya, Itu kan ada PT Gabus nilai Gurami Baronang yang di jurnal pengeluaran kasnya yang dibayar cuma Gurami sama Baronang, makanya utangnya di debit. kalau ini beli tunai di tanggal ini, jadi nilainya nggak berutang, enggak. Maksudnya yang Gurame itu kan 1 juta juga tuh atas bawah. Nah, tapi yang Baronang itu yang di JB-nya itu 4.300.000, sedangkan yang di JKK-nya 3 juta. Ya kenapa? Nggak masalah. Tapi dia masih ada saldo, masih ada saldo utang di PD Baronang yang harus kita bayar 1.300.000 lagi. Nambah. Ya. Nah, coba. Oke, Ibu senang kalian sudah punya imajinasi itu, ya. Nah, di sini untuk utang, untuk pembelian, ya. Ini nanti kita pindahkan ke buku besar pembelian. Ya. Coba dengerin, fokus, tidak ke handphone dulu. Ya. Untuk pembelian, ini nanti kita pindahin ke buku besar pembelian. Taruhnya di mana? Di debit, karena ini ada di debit. Ke buku besar pembelian ya, judulnya ya. Yang dipindahin adalah angkanya yang ini. Jangan satu-satu ini. Karena ini satu kolom adalah akun pembelian di debit. Ya, sehingga pindahin ke buku besar pembelian, taruh di debit angkanya ini. Jadi yang diposting ini. Ya, yang dipindahkan ke buku besar pembelian yang ini. Paham? Lihat sini, lihat sini. Ya, paham? Jadi waktu memosting, memindahkan data ke buku besar dari jurnal khusus atau umum ya, sama ya. Cuma kalau jurnal umum di sini ada kolom referensi. Jadi kita tulis referensi pemindahannya. Tapi kalau jurnal khusus nggak ada kolom referensi di sini. Kenapa? Karena kita pindahin adalah ini. Angka ini yang kita pindahkan jumlahnya. Ya. Nah, karena dia yang dipindahin, maka dia yang dikasih referensi bahwa dia pindah ke buku besar pembelian, nomornya adalah 5.2.1. Tinggal kasih kode di sini 5.2.1. Di angka ini udah diposting ke buku besar pembelian. Jadi bukan ini satu-satu, langsung aja jumlahnya. Ya, kecuali yang serba-serbi satu-satu. Karena serba-serbi terdiri dari akun yang berbeda. Kalau ini udah nama akun, satu kolom ini akunnya pembelian di debit, tinggal pindahin ke buku besar pembelian. Taruh di debit. Yang mana? Yang ini. Jumlahnya aja ambil. Paham nggak? Paham nggak? Waktu ke posting ke buku besar, ini kita pindahin ke buku besar pembelian kan? Kenapa ini diposting ke buku besar pembelian? Karena judulnya pembelian, jangan dipindahin ke kas, jangan dipindahin ke piutang, ya, jangan dipindahin ke penjualan. Ini judulnya pembelian, pindahnya ke buku besar yang judulnya pembelian, ya. Nah, yang dipindahin jumlahnya, kenapa? Karena ini satu kolom, ya Alia ya. Satu kolom ini adalah angkanya pembelian semua nih. Ini pembelian semua. Maka pindahin jumlahnya. Ya bagus ya. Nah, jadi ini jumlahnya dipindahin. Paham nggak? Paham nggak? Masih ragu? Nah, Ibu pindahin di sini. Kalau kolom yang ini dipindahinnya kemana? Ke buku besar utang, kan judul utang. Taruhnya di debit atau kredit? Debitnya di debit. Berapa yang dipindahin utangnya? 4 juta ini.
pembantu utang nanti yang akan kita buat dari sini. Tapi satu akun satu buku. Ya, sama dengan jurnal umum kemarin. Satu akun, satu buku besar ya. Nah, kalau yang ini ibu nggak disorot deh, yang ini aja. Ini pindah ke buku besar mana? Buku besar? Oh, yang ngomong satu orang. Ya, Balkis. Ini pindah ke buku besar mana, Balkis? Yang kolom ini, Balkis. Pindah ke buku besar mana? Kas, taruh di mana? Debit kredit. Kredit. Berapa angkanya, Nak? 11 juta. Nah, oke. Ya. Oke, sudah paham. Kalau yang ini, pindah ke buku besar apa, Pak Gina? Yang kolom ini nih. Pindahin ke buku besar apa? Potongan pembelian. Taruh di mana? Berapa angkanya? 100.000 bukan yang ini ya. Ini kebetulan cuma satu. Kalau misalnya banyak, yang dipindahin ini. Oke ya. Jadi yang ada nama akun ini yang dipindahin jumlahnya. Kecuali yang serba-serbi. Karena serba-serbi itu ada akun yang berbeda. Ya, ada beban sewa, ada ini kan pengeluaran kas ya. Ada piutang, ada apa di serba-serbi. Dipindahin atau ya. Belum, buku yang dari sini, yang serba-serbi juga masih buku besar utama. Ya, beda judul. Ya, beda judul. Kalau namanya beban sewa, berarti yang serba-serbi ya. Berarti buku besar utama beban sewa. Gitu ya. Oke. Nah, kita gabung lagi di sini. Kita pindah ke buku besar pembelian, utang, kas, potongan pembelian. Di sini ada apa nih? Pembelian. Berarti ini ada pembelian, ini ada pembelian. Tapi ini dia mana nih? Debit kredit? Debit ini di mana? Debit. Nah, yang ini kita pindahin ya ke buku besar pembelian, taruh di debit. Berarti bertambah apa berkurang nih? Debit ketemu debit. Nah, di buku besarnya akan bertambah ya. Nah, mana angka yang dipindahkan? Yang ini. Ya, ini yang dipindahkan. Jadi ini satu kolom ini data tentang pembelian dan taruh di debit nih dia. Nah, makanya pindahkan jumlahnya. Ini nih referensinya. Jadi cara menulis referensinya di bawah. Ya. Nah, ini adalah pembelian. Nah, ini ada utang, berarti pindah ke buku besar utang. Buku besar utama juga nih, Nak, belum buku besar pembantu. Ya, tapi ini debit, ini kredit, berarti berkurang, ya. Berkurang atau tambah? Karena debit dan kredit ya, atau kredit dan debit, berkurang atau tambah? Nah, berkurang. Ya. Jadi kredit dengan debit atau debit dengan kredit yang berkurang, beda kanan. Nah, yang dipindahkan utangnya berapa? Taruh di kredit. Yang dipindahkan berapa nominalnya? Ini juga. Ini juga. Jadi angka ini untuk pembelian debit, untuk utang kredit. Jadi angka ini bunyi jurnalnya adalah pembelian debit 11.300.000, utang kredit 11.300.000. Ini satu angka ini ya, satu apa nih? Satu nominal ini ya. Ini untuk dua akun. Ya, taruh di pembelian debit angkanya ini, taruh di utang kredit angkanya ini. Ya. Nah, lalu kita lihat jurnal umum. Jurnal umum ada utang debit lagi nih. Kan retur nggak bisa ya, Nado? Ya, retur nggak bisa ditulis di JKK, JKM, DB, JJ, dia tulisnya jurnal umum. Tapi ada utang di debit. Berarti utangnya dia apa nih? Bertambah berkurang? Berkurang ya, utang debit berkurang. Ya, jadi PD Baronang ada retur pembelian 500.000.
Nah, ya potongan harga. Oke ya, Ibu meluncur dulu ke buku besar utama. Nah, ini dia buku besar utama. Nah, bawah nggak usah dulu. Oke. Buku besar utama. Buku besar utama. Judulnya Ibu ambil utang aja ya. Tapi pembelian, tadi apa lagi? Kas, potongan pembelian, ya retur pembelian tadi. Buku besar utama semua itu. Ya, ini juga buku besar utama. Judulnya utang soalnya. Ya, kalau buku besar pembantu, judulnya sudah spesifik namanya ke nama. Ya, utang PD Baronang, utang PD Gurame. Ya, ada tambahan di sini kata-katanya, ada nama. Ya, ini buku besar utama. Jadi buku besarnya judulnya utang dan nomor akunnya ini. Ya. Nah, tadi di JB ada 11.300.000 di kredit yang tadi itu di atas. Ya. Nih. Nah, utangnya di debit atau kredit? Utangnya di debit atau kredit? Kredit. Maka pindah ini kan buku besar utang nih. Kita lagi bikin besar buku besar utang, taruh di kredit. Ya. Nah, tanggal akhir bulan. Karena jurnal khusus itu kita pindahin jumlah berarti hasil akhir. Nah, berarti sudah kita tutup per periode. Ya, Aiman ya. Jadi periodenya berakhir di akhir bulan tersebut yang kita pindahin. Ya, jadi tanggal 30. Kemudian ada di sini ada utang lagi nih. Ini utang 500.000 di debit, pindahin ke sini. 500.000 di debit. Aiman. Ya. Dan banyak kan? Aiman. Ya, 500.000 di debit teman. Ya. Dan buku besarnya adalah buku besarnya. Jurnalnya adalah jurnal umum. Tadi jurnal pembelian. Terus ada lagi. Pokoknya semua utang pindahin. Ya. Nah, ini utang nih di debit juga. Pindahin 4 juta ya. Pindahin ke sini. 4 juta tuh. Nah, saldonya, lihat sini saldonya. Kan awalnya timbul nih di jurnal pembelian 11.300.000. Kemudian ada di debit, kredit ketemu debit diapain? Kurang jadi segini. Kemudian ketemu lagi di debit diapain? Saldonya berapa? Nah, ini saldo utang kita. Ya, ada di PD Baronang, ada di PD Nila, ya, ada di PT Gurame, ya. Nah, ini, halo, alasan, ya, alasan kenapa butuh buku besar pembantu, ya, Latifah. Alasan kenapa butuh buku, Latifah, buku besar pembantu, ya, di sini, karena kita tuh ngutang ke banyak tempat, ya. Berarti kita harus tahu dong ngutang ke tuan A berapa, utang ke tuan B berapa, ya, utang ke tuan C berapa, ya. Dari jumlah ini utang kita ke semua orang. Tapi yang ke tuan A berapa, yang ke ini berapa, PD Gurame berapa, nggak tahu. Makanya di sini kita butuh buku besar pembantu, ya, Bagas ya. Nah, ini kan angkanya berapa nih? Saldonya? Nah, kita harus rinci. 6.800.000 itu di siapa? Nah, ini dia. Ya. Ini adalah buku besar pembantu dari akun-akun yang ada. Nih biar nomor semuanya bagus. Ya, nah. Iya, betul. Nah, satu buku, ini satu usaha, ya. Bukan justru ini nggak bantu kita, ya. Ya, memang. Sekarang lagi
lagi belajar ribet, tapi pas kerja membantu. Ya. Ya, ada. Untuk apa itu? Ya. Nah, coba perhatian, Lucky, Nadine, ngobrol tidur bersama. Sama-sama tidur, sama-sama tidur. Ya, Akbar, HP-nya. Ya, Akbar, HP-nya. Ya, di sini ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu ciri-cirinya dia menyebutin nama buku besar utamanya. Utang, piutang, persediaan barang dagang, dan ditambah dengan info spesifiknya. Ya, utang PT Gabus. Tadi utang kita ke PT Gabus. Utang PD Nila. Berarti utang kita di PD Nila. Ya, Rado udah ditengok sama Ali dong. Utang PT Gurame Rado. Ya, ditengok sama Ali dong kamu. Utang PT Gurame. Ya, ini utang PD Baronang. Nah, di buku besar utang PT Gabus isinya tentang PT Gabus. Ya, ngeliatnya dari mana? Dari jurnal khusus lihat. Ini PT Gabus nih ya. Ini PT Gabus. Lihat di sini, ada PT Gabus nggak? Ini PT Gabus ada nggak? Nggak. Di sini ada PT Gabus nggak? Ada tuh. Dia tanggalnya ditulis. Tanggal 2 pinjam 3.500.000, utangnya di kredit. Utang PT Gabusnya kita tulis di kredit. Tanggal 2. Tulisnya tanggal 2. Tuh. Tanggal 2 PT Gabus di kredit 3.500.000. Saldo 3.500.000. Itu buat saldo harus selalu di kredit ya? Apa bisa di Tergantung. Ada posisi normal. Utang posisi normalnya di mana? Kredit. Utang normalnya di kredit. Kalau harta sama beban normalnya di debit. Nanti kalau piutang dia di debit. Nomornya di debit dulu, di sini debit di nomor. Itu ya, persediaan barang dagang juga di debit karena dia harta. Dia di kredit karena utang, kalau nomornya di kredit. Ya, jadi utang jangan kayak gini nih. Ya, kayak gini nggak mungkin di sini di debit. Ya, lihat sini nggak mungkin untuk utang ini di debit, ini di kredit, nggak mungkin. Kenapa? Karena tanggal 10 ini pasti baru nongol. Setelah tanggal 10, 15 ini bayar. Ya, ini bayar. Nggak mungkin bayar dulu baru minjem. Ya, utang kita minjem dulu baru kita bayar nih. Minjem dulu baru dibayar. Jadi urutan tanggalnya tuh ini ya, berurut ya. Jangan 15 dulu baru 10. Ya, tanggal yang kecil dulu baru tanggal yang besarnya. Oke, bagus. Ali nanya. Siapa lagi? Alia kenapa? Oh, matanya di bawah. Aduh, tewas. Kalau pengeluaran kas, kasnya ke iya betul. Sekarang apa? Yang mau dibukuin apa? Kalau buku besar kas, berarti kredit ya, Feby. Itu buku besar utama. Pembelian itu transaksinya ya. Pembelian utang ini transaksinya. Ya, dia pengeluaran kas baru ke sini. Ya. Nah, coba lihat ke depan. JKK kolom kasnya keisi semua enggak? Ada nggak kolom kas yang nggak keisi? Nggak mungkin, namanya ngeluarin uang pasti kasnya berkurang kredit. Ya. Nah, ini saat jurnal sama saat posting beda. Ini kan saat jurnal nih. Ada debit
pindahin ini ke sisi ini. Nggak boleh digabungin dengan? Iya. Buku besar pembantu sama juga. Buku besar pembantu dari sini pindahin juga. Kalau kayak potong pembelian itu dari mana? Kalau ngomong buku besar pembantu itu Oh, ini kan pembantu yang tiga. Buku besar pembantu cuma 3, buku besar utang, buku besar piutang, dan buku besar persediaan barang dagang. Nggak ada buku besar pembantu. Ini. Hah? Nah, ini keterangan saja bahwa ini terjadi, utang ini di debit, utangnya PD Baronang di debit karena ada retur. Ini dia returnya. Ini dia retur. Ini PD Baronang dipindahin, utang ini utang PD Baronang berarti ya, dipindahin ke buku besar pembantu PD Baronang, taruh di debit 500.000. Kasusnya karena karena retur, ya retur pembelian, ya kasusnya bukan akunnya. Ini kasusnya adalah karena retur. Nah, ini karena kejadiannya ya retur, bukan karena akunnya. Kalau sama, kalau apa? Ya potongan. Nah, coba dengerin. Retur pembelian dan potongan potongan harga di sini ini adalah keterangan ya, bukan nama akun ya, keterangannya ini enggak keterangan, bukan nama akun, keterangan bukunya ya. Nah, untuk akun retur potongan ya, retur dan potongan harga dan PH ini bisa menyatu ya, bisa menyatu, bisa juga terpisah. Ini nama akunnya ada di sini. Nama akunnya ada di ini dia. Ya. Nama akunnya di sini. Bisa nyatu, bisa misah. Kalau nyatu berarti retur dan potongan pembelian. Kalau terpisah dia hanya menyebut potongan pembelian saja. Oke ya. Nah, itu adalah nama akunnya. Oke, ada pertanyaan lagi nak? Bagus, Ibu. Senang kalau kalian bertanya. Nah, ini sumbernya tadi dari jurnal pembelian dulu ya. Halo, jurnal pembelian ya. 1, 2, 3, 4 tuh. Baronang ada, Guramen ada, PD Nila ada tuh, nomor tuh. Dia dikredit semua tuh. Yang jumlahnya 11 juta. 11 juta. Tadi ke utangnya 11 juta 300 ya. 11 juta. Nah, ya, 11 juta 300 ya. Nah, ini pindah nih ke buku besar pembantunya. Tapi yang dipindahin ini ya. Nah, setelah ini maka ke sini. Lihat utang yang ada utang di sini aja. Ini PD Nila ada di sini. Tapi pada tanggal 5 PD Nila belinya ya, kita membeli ke PD Nilanya tunai. Makanya dia kekas. Ya. Jadi yang nggak ada di sini di utang, ya jangan diposting karena ini yang utang yang ini. Yang kita mau bikin buku besar utang. Berarti ini. Jadi PD Gurame dan Baronang aja. Jadi di PD Gurame 1 juta. Ya. Oke, nih PD Gurame, mana yang Gurame? 3. Nih, 1 juta. Nomor atas. Dan Baronang. Ya, ini dia 3 juta. Tapi Baronang sebelumnya ada retur yang ada di JU tadi dulu. Ya. Nah, sehingga kita hitung saldonya, ini belum bayar, berarti saldonya segini. Ini belum bayar, berarti saldonya sama segini. Ini udah bayar 1 juta, berarti lunas ya, udah 0 ya. Ini udah bayar retur sama bayarnya 3 juta, berarti sisa
800.000. Jumlahin. Ini tambah ini berapa? 6 juta. 6 juta. Tambah ini? 0 ini. Oh iya 6. 6 juta. Tambah ini? 800. Jadi 6 juta 6.800.000 sama nggak dengan saldo utang? sama. Ya, ini dia 6.800.000. Jadi Oh. ini globalnya, ya, yang tadi rinciannya itu adalah buku besar pembantu. Ini hanya terjadi di utang, piutang, terus sedia barang. Ya Aiman ya. Ya mah. Aiman. Rado. Nah, nih ya. Jadi gini ya. Nih tujuannya dia membantu tuh. Jumlahin 6.800.000. Ya, Akbar ya? Akbar ya? Apaan? Ya. Dia dikredit tuh, 6.800.000 dikredit. Tuh dikredit semuanya. Nah, ini buku besar utamanya juga 6.800.000 dikredit tuh. Ya, dikredit. Nah, itulah buku besar pembantu. Dia menjabarkan buku besar utamanya lebih rinci. Suatu saat kita membayar nih utang ke PT Gabus, ya di akhir bulan apa nih? April 2019 mau bayar utang ke PT Gabus, tinggal lihat ini aja, oh 3.500.000, ya tinggal lihat ini, ya, saya mau bayar utang ke PT Gurame, tinggal lihat sini, oh udah habis ya. Nah, jadi jangan sampai kita bayar utang padahal udah lunas. Ya. Mau bayar utang kan ke PD Baronang. Nah, ini bayar. Tinggal 800.000. Ya. Ini harus sama ya saldonya dengan buku besar utamanya. Karena dia menjelaskan, menjabarkan, memerinci ya buku besar utama. Gimana, paham enggak? Paham nggak? Paham ya? Berarti bisa ya membuat buku besar pembantu. Ya. Coba dipahami. Bagas, kenapa Bagas itu selalu lucu? Nah, Bagus tidur. ayo boleh dicerna dulu, mau difoto boleh? Mau difoto boleh? Nih dari awal ya. Ini nih. Ini udah difoto? Udah. Yang foto nih, ini Foto ya. udah. Ini